Tahu glowing? Jadi saya ulangi, perkuliahan kita harus menjaga kode etik Zoom dan luring. Baik yang luring maupun yang daring sama pakaiannya ya. Sama menjaga lah. Nanti mentang-mentang daring, nanti yang perempuan buka-buka jilbab kan tidak etis itu. Tidak memenuhi kode etik. Kemudian minggu besok itu kita membahas pertama dulu tentang kurikulum KBK KTSP. Jadi itu kelompok 1 nanti dibagi oleh makalah. Siapa yang dapat kelompok 1 itu yang membahas KBK dan KTSP. Setelah itu kita bahas K13, bagaimana standar kompetensi lulusan, KI, KD, indikator, sampai kepada RPP, silabus, model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013. Sampai kepada penilaiannya, gimana penilaian kurikulum 2013. Nah ini menjadi bahan bagi saudara nanti sekaligus untuk micro teaching maupun PPL nanti. Fahim Tom? Himna. Kemudian Fahimna. Jadwal kuliah kita mungkin nanti ditukar ya. Saya minta tukar ke Prodi, nanti dihubungi Prodi kalau ada perubahan jadwal. Kita sesuaikan jadwalnya. Saya minta pagi ya. Tapi nanti di-sync dengan dosen mana nanti. Kemudian saudara, sekalipun karena ada daring dan luring, yang daring tetap menggunakan Zoom, Anda harus menyediakan tempat Zoom yang kuat lah sinyalnya ya. Bagi yang tatap muka seharusnya juga tetap pakai Zoom seharusnya. Tapi kita sepakati gimana bagusnya lah nanti. Untuk pemakalah tentu dia ada daring, ada luring. Maka pemakalah di samping luring, dia juga presentasi menggunakan PowerPoint lewat Zoom. Nah, itu saya kira kalau PP apanya ada nggak di sini? Oh, enggak ada. Nampak oleh saudara yang tampil? Nampak, Pak. Nah, yang pakai HP payah itu. Makanya saya malas subscribe. Ini yang dibagi oleh ke Kosma nanti ya, jadi 13 kelompok. Siapa kelompok pertama? Kalau nggak ada yang mau kelompok pertama, berarti Kosma kelompok 1 itu. Siapa Kosma tadi? Saya, Pak. Wah. Tolong dibagi kelompok 1 siapa? Berapa orang kita semua?
46 semuanya, Pak. 46, Pak. Nah, bagi 13 berapa tuh? 44, Pak. 44 ya. Ada yang 4 dan yang 3, Pak. 4 dan 3 ya. Oke, sampai di sana ini yang dibagi nanti ya. Saya tidak menjelaskan ini saya. Ini ditandatangani Pak Awet dan Ketua Prodi. Saya kira tidak perlu dijelaskan ini capaian mata kuliah ini. Yang diharapkan mata kuliah ini Anda mampu menganalisis, mengaplikasikan kurikulum PAI di sekolah dan madrasah. Jadi Anda bisa mengenal, menganalisis sebenarnya apa sih kurikulum PAI yang berlaku sekarang? Apa dasarnya, apa kebijakannya, bagaimana pengajarannya? Nah, itu yang kita pelajari ya. Jadi tidak teoritis, tidak konsep-konsep yang sifatnya teoritis, tapi lebih banyak ke kebijakan kurikulum yang berlaku sekarang. Menganalisis kurikulum 2013 di sekolah. Nah, ini K13. Terutama yang berlaku sekarang K13 ya. Yang lebih banyak kita bicarakan kurikulum 2013 kaitannya dengan PAI. Kalau PAI itu rujukannya itu, kalau yang madrasah PMA nomor 183, kalau yang PAI di sekolah itu Kemendikbud, Permendikbud. Nomor berapa itu lupa saya nomornya, tentang standar isi. Itulah PAI itu. Jadi PAI itu milik Kementerian Pendidikan Nasional. Kalau PAI di madrasah milik Kementerian Agama. Maka turunannya adalah dari KMA. Tuh. Lampu mengembangkan silabus dan RPP. Nanti Anda dianalisis silabus dan RPP. Ya, nanti dipraktekkan sekaligus supaya mikro besok sudah ada mengenal indikator-indikator RPP. Menyusun kurikulum PAI sekolah menengah. Ini kalau bisa Anda bisa menyusun kurikulum. Bagaimana menyusun kurikulum? Nah, perhatikan model pengembangan K13 nanti. Ada SKL, ada standar isi, ada indikator, ada bahan ajar. Nah, itu kalau tahu itu bisa membuat kurikulum. Lalu mengembangkan sikap dan kemampuan kedisiplinan. Anda harus disiplin, kemudian mengembangkan sikap kreatif dan inovatif. Belajar kita sistemnya diskusi, maka Anda harus lebih aktif, inovatif. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Perkenalkan Pak, nama saya Hernan Pratama, NIM 2199184 selaku Kosma PAI 5E Pak. Jadi izin bertanya Pak, RPP yang akan kita pakai itu apakah RPP banyak lembar atau RPP 1 lembar Pak? Kuliah RPP itu lama pertemuan nanti itu. Nanti kita diskusikan yang banyak lembarnya, yang 1 lembarnya, kita diskusikan nanti dianalisis pertemuan ke-9, ke-10 nanti itu. Ya, nanti didiskusikan. Belum itu sudah konten Anda diskusikan itu. Nanti kita bicarakan kurikulum apanya. Kalau sekarang tentu yang 1 lembar lagi ya. Nah, tapi kita harus tahu dasarnya kenapa 1 lembar. Kenapa menteri mengurangi, apa penyebabnya, itu kita diskusikan dulu nanti ya. Oke, yang lain? Yang lain? Ada lagi yang bertanya? Izin bertanya Pak.
Silakan. Mengenai tugas-tugas tadi itu, Pak, apa saja tugas-tugas mandiri selain makalah, Pak? Oh ya, nanti Tugas-tugas tugasnya jadi seperti Bapak bilang. saya sesuaikan dengan makalahnya nanti. Kalau umpamanya SKL, saya suruh masing-masing Anda membuat contoh SKL. Nanti ditulis di buku tugas, dikumpul nanti di akhir nanti ya. Kalau berkaitan dengan RPP, saya suruh buat contoh RPP 1 lembar. Kalau berkenaan dengan selabus, kasih contoh selabus. Sesuai materi-materinya nanti. Tapi tidak setiap kuliah ada mandiri, ada materi-materi tertentu yang saya kasih tugas nanti. Contohnya membahas KD di RPP, dibuat indikatornya. Saya suruh Anda membuat indikator tujuan pembelajaran, gitu. Ya. Baik, Pak. Yang lain? Yang lain ada? Minggu besok udah keluar kuliah tatap muka kita ini. Iya, Pak. Pertanyaan saya jawab dulu. Apakah saudara semuanya sudah vaksin? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang belum vaksin tunjuk tangan. Ini yang enggak ada videonya saya anggap enggak hadir ya, yang enggak keluar gambarnya saya anggap enggak hadir. Yang belum vaksin angkat tangan. Nah, yang enggak vaksin ini gimana mau tatap muka? Kalau enggak kita bagi aja. Diutamakan yang daring itu yang belum vaksin. Yang luring yang sudah vaksin. Kosma. Ya, Pak. Cek kawan kita yang belum vaksin, jangan kasih dia luring ya. Baik, Pak. Jadi bagi dua kelompok nanti ya, kelompok daring, kelompok luring. Kalau kelompok A daring, kelompok B luring. Kalau kelompok B daring, kelompok A daring. Kedua pertanyaan saya, apakah KRS Anda sudah disetujui PA? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah setujui, Pak. Sudah, Pak. Yang belum tunjuk tangan. Oh, udah semua berarti. Oke, kalau sudah begitu cukup demikian kuliah kita hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Semua sudah berada di sekitar kampus? Sudah, Pak. Oke, kalau tidak ada cukup. RPP-nya, RPS sudah saya share di grup, dibuka, dibaca dulu. Nanti Kosma bagi kelompoknya di 13, kemudian bagi dua kelompok untuk yang daring dan luring. Saya terima paling lambat besok. Baik, Pak. Pastikan yang semua yang ikut luring sudah vaksin. Kecuali Baik, saya belum vaksin saya. Kalau Anda wajib vaksin. Sudah? Sudah, Pak. Lengkap hadir 41 kurang 5. Oke,
Oh, sumber belajarnya boleh buku apa saja terkait dengan di RPS sudah saya bagikan itu buku-buku, tapi mungkin tidak ada sama saudara itu. Sebagian mungkin ada. Kalau tidak ada, cari di Google Scholar ya. Google Scholar, cari buku. Nanti bergabung dengan apa saya bagi share buku nanti. Telegram, siapa yang punya Telegram nanti bikin, saya kirim di apa? Ya, buku-buku PDF. Kemudian bergabung dengan YouTube saya ini, saya masukkan ke YouTube. Wajib subscribe YouTube saya ya. Wajib, siapa yang tidak subscribe bukan mahasiswa saya itu. Tahu subscribe? Tahu, Pak. Siapa yang tidak tahu subscribe, berarti dia tidak punya channel YouTube itu. Iya kan? Sudah punya channel YouTube semua? Sudah, Pak. Nah, nanti subscribe ini saya simpan di YouTube pertemuan pertama kita. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya lagi, Pak. Oh, jangan kau semua aja yang bertanya, yang lain suruh bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Siti Nurlaila Warahmah, NIM 2191776. Ini Pak mau nanya, kan di kurikulum 2013 tuh Pak, ada beberapa kali revisi Pak ya. Kenapa itu tuh direvisi? Tapi kan isinya tuh sebenarnya intinya sama Pak. Itu yang akan kita diskusikan dalam mata kuliah kita nanti. Ya, itu salah satu tema analisis kurikulum itu. Yang akan kita analisis bukan hanya K13, nya mulai dari KBK, ada KTSP, ada K13, 13 revisi. Kenapa dia berubah? Itu yang kita analisis. Kita tidak akan mempermasalahkannya, tetapi kita akan mencari apa alasan orang merubah. Apakah hanya politis atau ada yang dikhawatirkan orang? Nah, nanti itu yang kita diskusikan dalam diskusi-diskusi mata kuliah kita. Maka nama mata kuliahnya apa tadi? Analisis. Paham itu, Siti? Paham Pak? Siti lah do apa YouTube. Ada Pak. Nah, subscribe nanti YouTube Bapak ya. Iya Pak. Materi-materi yang lama tentang analisis kurikulum juga bisa dilihat di YouTube. Ada lagi pertanyaan, Siti? Nggak ada Pak. Sudah dibuka RPS-nya? Silabus yang saya share? Sudah Pak, dibuka. Dibuka sebelum dibaca ya. Oke, masih ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan. Demikian pertemuan pertama ini. Minggu besok kalau tidak ada halangan tatap muka. Tetapi kalau ada kebijakan atau pengumuman dari saya, bisa jadi kita masih luring. Daring ya. Tapi kalau sudah ada kebijakan masuk kita. Paham tuh? Tetapi sekalipun kita kuliah daring, nanti waktu-waktu tertentu saya mungkin akan minta daring. Walaupun kuliah kita luring, tapi waktu-waktu tertentu nanti ada yang daring ya. Oke, ini persoalannya sedang dibahas bagaimana membagi ini.
Coba bayangkan oleh saudara, sebagian di kelas, sebagian di rumah. Gimana ngajarnya itu? Kan saya yang payah itu. Bagaimana kalau kita luring aja semua? Setuju, Pak. Pak. Luring aja semua, Pak. Setuju, Pak. Luring aja semua, Pak. Ya, Pak. Setuju, Pak. Setuju. Setuju. Setuju, kecuali yang belum vaksin tidak boleh masuk ya. Baik, Pak. Iya, Setuju, Pak. Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Lalu cek. Ya. Tadi aku suruh ibu pulang, Pak. Kenapa? Salah. Pak tangga Bu. Bu, ke Pak tadi. Oh, minta parah ke Pak istri lo. Pinjam Pak tuh Di ya. PPI, Di mana? di bawah, Di bawah. di PPI. Mana? Sudah tahu? Karena tak saya tanya dia, Pak. Enggak, tak Pak Man saya, Pak Man. Pak Karep sih Pak. Baik. Pertanyaannya tadi sudah mengarah ke isi ya. Pertama bertanya gimana K13, itulah mata kuliahnya yang akan kita diskusikan. Tadi bertanya bagaimana RPP 1 lembar atau 2 lembar. Kita bahas kenapa jadi 1 lembar dari banyak lembar. Kita bukan mata kuliah perencanaan, tetapi kita analisis. Ya, jadi lebih banyak menganalisis, menguraikan kenapa, bagaimana. Itu ciri mata kuliah analisis. Ujiannya pun nanti boleh lihat buku, tetapi pertanyaannya analisis. Kalau saya mudah saja. Ujiannya boleh dipakai buku, tapi kadang-kadang yang dalam buku itu tidak ada jawabannya. Ada MIR, ada ujian semester tetap ya. Kemudian buku-buku tentang K13 dikumpulkan boleh. Tentang PAI, buku-buku PAI, kurikulum PAI dikumpulkan bukunya, semuanya boleh dipakai sesuai RPS yang sudah saya share. Lah, siap. Stempel cik kah? Oke ya. Nampaknya tidak ada lagi yang mau bertanya. Tidak, Kalau Pak. dengan saya sudah pernah kuliah sebelumnya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Dengan Pak Charles belum pernah kuliah, saudara? Belum, Pak. Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Oke, kalau belum saya perkenalkan, nama saya ada itu sudah nampak di sana. Melanie. Coba baca nama saya Melanie. Ya, Pak. Baca, Pak. Nama Bapak Dr. Charles, Sarjana Agama, Master Pendidikan Islam. Wah, bagus. Itu nama saya ya. Kalau wajah saya nampak dari sana kan? Nampak, Pak. Oke. Apa lagi yang mau diperkenalkan? Ada yang mau ditanyakan? Alamat rumah Bapak, Pak. Tinggal di samping kampus di Bonjo Alam ya. Di Bonjo Alam, Ampang Gadang. Di Ampang Gadang, Bonjo Alam. Kalau orang Agam tahu, kalau orang luar Agam tidak tahu. Kalian semua ini dari Sumatera Barat ya? Ada yang luar Sumatera Barat? Ada, Pak. Ada, Pak. Angkat tangan yang luar Sumatera Barat. Oh, Siti orang mana? Bengkulu, Pak. Oh, Bengkulu. Bisa bahasa Minang? Ngerti tapi nggak bisa ngomongnya, Pak. Oh, gitu. Maka harus bahasa Indonesia saya aja ya. Apa lagi?
Anggita, dari mana? Dari Palembang, Pak. Bisa bahasa Minang? Bisa, Pak. Oh, Sedikit. bisa dikit ya. Oke. Ya, Pak. Apalagi yang dari luar? Tolong dibantu kawan-kawan kita yang dari luar supaya mereka mengenal budaya Minangkabau ya. Tapi kadang-kadang kawan-kawan dari luar Minang lebih senang dengan budaya Minangkabau. Mahasiswa Minangkabau tidak suka dengan budayanya. Sehingga banyak mahasiswa yang adat basandi syarak basandi kitabullah hanya tinggal di mulut saja. Dia orang Minang tapi tidak sholat. Ini sholat semua ya? Sholat, Pak. Sholat. Baik, Pak. Insya Allah. Mudah-mudahan semuanya sholat ya. Oke, demikian saja kuliah kita. Hari pertama mohon doa juga dari saudara, saya diberi kesehatan. Saya doakan saudara semua diberi kesehatan juga. Amin. Mulai dari awal semester ini sampai akhir semester. Amin. Bukan sampai akhir semester, sampai akhir hayat sehat semuanya ya. Nanti kalau saya doakan sampai akhir semester, semester 6 nanti Anda sakit semua nanti. Saya doakan Anda sehat selalu sampai akhir hayatnya. Kedua, pesan saya, karena mahasiswa PAI, tingkatkan ketakwaan saudara. Yang akan membuat Anda sukses bukan kuliah ini. Jalan hidup kita Tuhan yang menentukan. Batu apa? Bako batu Muhammad Hanafi. Iya betul, Pak. Itu enggak kuliah Hanafi. Bapak. Itu enggak kuliah Hanafi kalau Tuhan yang menentukan jalan hidup ya. Keberhasilan kita sangat ditentukan oleh ketakwaan kita. Mahasiswa PAI karakteristiknya adalah mahasiswa yang agamanya bukan hanya sekedar di mulut saja. Tidak ada lagi anak semester 5 yang laki-laki sholatnya di rumah. Tapi sholat jamaah ke masjid. Jadi muazin, jadi imam, jadi khatib, jadi penceramah mulai dari sekarang. Yang perempuan kalau tidak terlalu sibuk dan tidak datang bulan, dianjurkan juga ke masjid. Ikut berpartisipasi dengan masyarakat meramaikan masjid. Ikut pengajian-pengajian yang menambah wawasan keagamaan. Itu ciri-ciri mahasiswa PAI. Tolong diingat ya. Yang perempuan, jaga kehormatan Anda. Sekali Anda tidak menjaga kehormatan, maka seumur hidup Anda menyesal. Waktu muda ini adalah waktu kita banyak belajar. Oleh sebab itu, jaga semangat belajarnya, jaga ibadahnya, jaga akhlaknya, jaga akidahnya. Itu yang PAI. Sebelum Anda belajar dan mengajarkan PAI kepada orang lain nanti,
masukkan dan tanamkan dulu PAI itu ke dalam diri Anda. Tanamkan akidahnya, perbaiki ibadahnya, parancak akhlaknya. Kalau seandainya Anda jadi guru PAI dan PAI itu tidak berada di dalam diri Anda, maka dapat dipastikan Anda orang yang paling celaka hidupnya di dunia. Kabura maktan indallah. Orang yang hanya berbicara tetapi tidak mengamalkan. Saya pesan dimanapun Anda berada, jaga kehormatan diri kita. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore. Silakan beristirahat, cari buku, dibagi kelompok Kosma ya. Ma Kosma Iya, tadi. Pak. Saya, Pak. Bagi kelompok 13. Bagi habis minggu depan bahasan kita tentang kurikulum yang lama dulu. Kita sebelum masuk ke K13 kita bahas kurikulum yang lama dulu supaya berkesinambungan pemahaman kita. Karena K13 itu adalah KBK yang disempurnakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok paling lambat saya sudah dapat pembagian kelompok Kosma. Kosma kalau tutup inilah keluar. Oke, assalamualaikum.